Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat ya, kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksil hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya, dengan harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, yang di mancanegara, yang di dalam negeri, matur thank you, terima kasih atas apresiasinya ya, dengan sebuah harapan selalu always dan tidak pernah never tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan bagaimana? Bagi yang berkenan untuk men-share kajian-kajian ini silakan saja, tetapi linknya ya jangan dipotong-potong setelah diunduh terus diunggah lagi, waduh. Jadi gak karu-karuan ya. Oke. Atas semua doa-doanya dari seluruh kalian semuanya lah ya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Aku ucapkan terima kasih dan terima kasih. Aku juga berdoa semoga doa-doamu untukku yang baik-baik itu juga Allah curahkan untuk kalian semuanya. Sesama saudara kita saling mendoakan, semoga doa-doa kita ini bagian dari doa-doa yang diijabahi. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita ya, sempat tertunda 2 episode ya, 2 unggahan. Maka kali ini masuk seri yang keempat ya. Yang keempat. Oke. Keempat. Aku sudah jelaskan problematika kita adalah duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Itu siapa yang mengatakan? Si Markus. Si Markus dari mana taunya? Kan pada waktu peristiwa dia terangkat, Markus kan nggak ada di sana. Kitab Markus itu yang tertua ya, 50 Masehi kemudian dituliskan. Aku dulu kira yang tertua itu Matius karena dia ada paling depan. Ternyata enggak, yang tertua itu Markus. 50-an Masehi lah ya. Artinya setelah 50-an tahun kemudian peristiwa ini baru ditulis sama Markus. Markus itu tidak lahir dalam ruang dan waktu ini. Tolong dipahami dulu penjelasan dulu, supaya nanti stressing point yang mau aku tawarkan itu kalian bisa, oh begitu ya kerangka berpikir gue seperti. Walaupun kamu ndak setuju ndak apa-apa, setuju ya bagus, nggak setuju juga boleh-boleh saja. Tapi setidaknya kamu mengerti kenapa kerangka berpikirku itu seperti itu, argumentasinya dari mana. Perhatikan, kitab Markus itu 50-an, 50 berapa ya? 50 sekian lah ya Masehi. Artinya ada rentang waktu 50 tahun. Maka kesimpulan kita, pada waktu Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Allah, terangkat gitu, Markus nggak ada di situ. Gitu loh. Makanya kan berkali-kali dijelaskan bahwa kalau kita baca Bible dan sejarahnya, khususnya Perjanjian Baru itu ya hadis gitu loh. Ada sumber lain
yang memberikan input data kepada penulisnya. Nah, pertanyaannya kita hilang jejak karena nggak ada sanad di sini. Markus dapat informasi dari siapa? Ya. Jadi dia bukan saksi mata. Oke, benarkah ada peristiwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu benar-benar naik ke atas sana seperti yang dilukis-lukis ya oleh teman-teman kita? Benar enggak itu ada peristiwa seperti itu? Ya. Oke. Aku sudah jelaskan ini kemarin surat apa ini ya? Surat Nur ya, An-Nur ya. No east, no west, tidak barat, tidak timur tentang zaitun. Hati-hati memahami barat dan timur. Hati-hati, dia tidak geografis, tapi nilai. Ini juga begini, kanan. Ini bukan geografis. Allah nongkrong di sini, terus Yesus di sini, tidak begitu. Ya, tidak begitu. Oke, ini aku hapus dulu ya. Ini sudah ini. Ini aku hapus dulu. Jadi tidak selalu mengarah kepada geografis meskipun menunjukkan tempat, ya. Itu tidak selalu mengarah yang geografis. Oke, simpan dulu satu pemikiran dari aku. Markus menulis itu dari informan lah, gitu gampangnya informannya. Katakanlah informannya siapa? Katakanlah si Valenti, misalkan si Valenti lah ya, entah Valentinus, entah Valenti itu salah ya. Misalkan ini, karena kita nggak punya data. Pertanyaannya, benarkah Valenti melihat Yesus itu di sebelah kanan Allah? Atau lebih mengerucut lagi, benarkah ada sebuah peristiwa Yesus itu benar-benar naik ke atas? Ini yang mau aku ungkap kepada kalian. Ya. Sementara cerita-cerita tentang ada orang bisa naik ke langit, padahal pesawat ulang-alik belum ditemukan, itu bukan barang baru. Seperti yang aku sampaikan mampir ngombe tadi pagi, bukan barang baru. Ya, bukan barang baru. Ada sebuah dongeng. Ya, ada orang bisa naik ke atas langit, itu bukan barang baru. Jadi nggak usah kaget. Aku nggak jelaskan ke sini ya secara rinci. Ini hanya sekedar informasi saja ya. Nih lihat ini, Kejadian 5:24 ya. Nanti ada lagi Ibrani 11:5 ya. Ada lagi 2 Raja-Raja 2:11. Ada lagi ya Markus 16:19 yang sedang kita diskusikan ya. Ada lagi Lukas 24:51. Satu ya. Ada lagi Kisah Para Rasul. Jadi aku baca semua. Bukan aku nggak ngerti. Aku baca semua informasi tentang naik. Kisah Para Rasul pun aku baca. Gitu loh. Ya. Ini masih perlu aku di sini ya. KPR ya. Kisah Para Rasulnya berapa ini? 122. Ya. Nanti terus sebelumnya itu ada juga Kisah Para Rasul 1:11. Ya. Kisah Para Rasul 1:11. Ya. Sorry. Ini 11, ini 22.
Ini semua cerita tentang orang naik ke langit. Cerita. Benerkah ada orang naik ke langit sedangkan pesawat ulang-aliknya aja belum ada? Ya. Adalah di sini di Kejadian sama Ibrani itu ya. Di Kejadian sama Ibrani itu Henok. Ini Henok. Ini si Henok naik ke langit. Nanti si Raja-Raja 2:11 ini si Elia ya. Ini si Elia. Naik ke langit ini. Markus, Lukas, dan ini yang sedang kita bicarakan. Siapa? Yesus. Naik ke langit. Ya. Nanti dalam hadis di era keislaman ada juga siapa? Kanjeng Nabi Muhammad naik ke langit juga. Jadi Mi'raj ya. Mi'raj itu artinya tangga. Gampangannya tangga. Sebetulnya ini apa? Alat untuk naik. Mi'raj buka apa cakrawala pandangmu, buka supaya kamu enggak sedikit-sedikit mukjizat. Ya kalau memang kamu bilang oh itu bisa Pak meskipun pesawat ulang-aliknya belum ada itu mukjizat, ya sudah. Mukjizat itu nggak bisa didiskusikan, mau sampai mampus otak nggak akan mampu ke sana. Yang jadi masalah ini cerita-cerita yang dibikin atau memang benar-benar mukjizat. Gitu loh. Sama dengan di teman-teman Islam juga sama ini. Mi'raj ini aku tak kasih tahu ya. Mi'raj itu adalah tangga, alat tangga. Jadi gampangannya alat untuk naik ya kalau kita tarik ke tangga. Kalau Nabi Muhammad Mi'raj sampai ke langit siapa? Langit ke-7. Di langit 1 ketemu siapa? Ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu siapa? Ketemu Nabi Nuh. Sampai nanti ketemu Nabi siapa gue? Nabi Musa. Ulang-alik dia. 1 kali naik kali. 2 kali naik lagi. 3 kali naik lagi. Untuk apa? Tawar-menawar sholat. Dikirain perintah sholat itu seperti orang beli ikan asin di pasar bisa tawar-menawar. Spektakuler banget. Dari 50 menjadi 5 waktu. Berapa ini turunnya ini? Yang kasih advice siapa? Kanjeng Nabi Musa. Orang Islam nggak mengkritik. Ada apa di balik hadis ini? Kenapa yang memberikan advice itu Kanjeng Nabi Musa? Nabi dari saudara tua kita yaitu Israel, yaitu Yahudi. Nggak ada, kritik nggak ada. Makanya aku kemarin ya, ada teman dari Jogja, dia bilang, Anda ngerti nggak? Jadi aku dikirimi video-video orang Arab itu aku bilang, ya jelaslah orang Arab mesti ngerti bahasa Arab. Tapi apakah dia paham dari narasi yang dibangun dari diksi-diksi Arab itu? Belum tentu. Belum tentu. Ada hadis, ya hadisnya dalam bahasa Arab. Arabiyun maksudnya. Mereka rumpunnya orang Arab, yang ngerti orang di satu rumpun. Tapi ada nggak yang mengkritik? Kenapa ya yang memberi advice itu kok Kanjeng Nabi Musa? Yang notabene nabinya saudara kita yaitu Israel. Kenapa ya kok spektakuler banget dari 50 ke 5? Memangnya sholat itu beli ikan asin di pasar gitu tawar-menawar? Boya otaknya dipakai. Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai karakter yang diajarkan kepada kita. Kalau sudah berhadapan dengan Allah itu sami'na wa atokna. Saya dengar dan saya taat. Nggak ada tawar-menawar dari 50. Entoh begitu juga berkali-kali tak kasih tahu, masih aja percaya ya bahwa tawar-menawar itu dari 50 ke 5. Repot. Ya, tapi ya sudahlah. Ya, oke. Jadi peristiwa-peristiwa seperti yang aku bilang tadi, Henok itu yang naik ke langit, Elia naik ke langit, Yesus naik ke langit, Kanjeng Nabi Muhammad naik ke langit. Pernah nggak kalian berpikir setiap cerita itu mesti punya misi? Untuk apa cerita-cerita ini dibangun?
Pertanyaanku, bener nggak cerita ini aktual? Terjadi bener-bener? Sulit aku menerima. Ya, sulit aku menerima. Ya, oke, tak hapus ya, supaya nanti ketika aku memerlukan ini lihat kering. Kalau kamu perlu ya di screenshot aja ya, di screenshot. Ini sedikit-sedikit tak jelaskan karena dia akan kemana-mana ya. Tadi tentang cerita ada orang naik ke langit ya seperti itu. Jadi bukan barang baru. Sekarang masalah kanan. Nanti kamu juga supaya bisa kamu merangkai. Jadi akibat sebuah penjelasan maka ada pasal yang berserak. Nah, kamu nanti ikut merangkai. Pasalnya itu informasi yang aku berikan tadi. Ya. Nah, setelah tadi, oh ternyata bukan Yesus saja yang naik ke langit. Ya. Ada Henok, ada Elia, ada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, nanti setelah itu aku mau jelaskan kanan. Kanan. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu aku sudah pernah jelaskan begini ya. Dalam perpolitikan itu ada namanya kiri. Memang sih kalau di parlemen itu nanti bangkunya itu dibedakan. Yang otaknya itu otak miring-miring ke komunis itu sebelah kiri. Nanti yang demokrasi tidak komunisnya itu di sebelah kanan. Memang akhirnya seperti itu. Tetapi di sini kiri dan kanan itu sebetulnya menjelaskan tentang haluan politiknya ada di mana. Maka disebutlah orang-orang komunis itu biasanya disebut haluan kiri. Maka disebut orang kiri. Jadi bukan bicara geografis. Ya. Orang kiri. Begitu juga ya. Kita kan sering mengatakan siapa dia? Oh, hati-hati apa? Dia itu tangan kanannya bos. Kalau tadi kiri itu haluan politik maka disebut oh dia orang kiri. Biasanya kiri dia. Aja. Jadi kok sama orang-orang pemain politik ngerti. Ada yang temannya bilang, oh dia kiri. Nah, itu ngerti maksudnya. Yang dimaksud kiri, bukan terus kiri sebelah kiri gitu, bukan. Ya, berikutnya tangan kanan. Oh iya, hati-hati sama dia. Kenapa? Dia tangan kanan bos. Apa yang dia omong bos percaya. Kamu hari ini bisa naik jadi manajer, tapi hari ini kamu bisa turun jadi supervisor berdasarkan laporan dia kepada bos. Oh iya tuh, iya. Oh dia itu tangan kanannya bos, iya. Ya, narasi tangan kanan itu jangan terus otakmu ini bos punya tangannya di kanan, bukan. Orang yang dipercaya. Itu loh, yang artinya tangan kanan. Begitu juga di sini. Duduk di sebelah kanan, ini metafora. Kalau dipahami harafiah, babak belur kamu akan memilih. Berarti ini yang benar karena ada yang melihat Allah, atau kemarin ada 7 ayat yang aku sampaikan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Maka tidak bisa tidak agar terjadi harmonisasi informasi dalam peristiwa duduk di sebelah kanan Allah itu, kita menjatuhkannya menjadi metafora, bukan harafiah. Ya. Jadi apa arti kanan Allah? Di sebelah kanan Allah artinya itu dekat dengan Allah, mukarobin. Kalau dalam bahasa Arabinya. Dia hamba Allah yang diangkat menjadi orang pilihan sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, dan dia mempunyai posisi yang dekat kepada Allah. Maka istilahnya itu kanan, duduk di sebelah kanan Allah. Misalkan ada presiden, lu siapa-siapanya bukan lu, kagak mungkin duduk di sebelah kanan presiden. Nggak mungkin. Lihat aja kalau acara-acara seremonial itu. Itu loh. Ya. Ini artinya dekat. Ya sudah wajar lah seorang nabi masa mau jauh dari Allah. Maka
digunakanlah istilah duduk di sebelah kanan Allah. Ya, oke. Nanti kita ke sini ya. Ini dulu aku jelaskan. Ya, tapi sebelum ke sini aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuban hadir Gus, oke, terima kasih. Kang Mas Isdian, itu tadi dari Mas Arif Muksinin ya. Kemudian Kang Mas Isdianto, alhamdulillah Gus Sidam Manik setia hadir menyimak kajiannya sangat mencerahkan. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah adalah metafora. Mohon tanya Gus, apa ada konsekuensinya terhadap kepercayaan konsep teologi saudara agama Kristen? Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Konsekuensinya ada Mas, ini yang mau kita bongkar. Kalau ini kita pahami secara metafora, ini punya konsekuensi logis. Gitu ya. Masalahnya teman-teman Kristen mau menerima apa tidak? Tadi sudah aku bilang, nggak ada orang bisa naik ke langit itu loh. Cerita dari mana? Oh ada ceritanya, iya. Untuk apa cerita itu dibikin? Kan yang bikin cerita mesti punya tujuan dong. Gue bikin cerita gini untuk apa? Makanya hadis tentang Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj katanya naik turun 50 kali, akhirnya dapat diskon menjadi 5 kali, 5 waktu sholat. Kita pernah berpikir nggak apa sih behind screen dari hadis ini? Hadis ini itu tidak bisa tidak, itu akan mengangkat superioritas Kanjeng Nabi Musa. Karena Kanjeng Nabi Musa lah yang memberikan advice kepada Kanjeng Nabi Muhammad dari jatah yang seharusnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini jarang dibaca. Jadi yang bikin hadis itu ingin mengangkat superioritas Kanjeng Nabi Musa. Karena faktanya dalam cerita itu Kanjeng Nabi Musa lah yang memberikan advice kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang sholat. Sholat itu hal yang terpenting dalam Islam. Yang membedakan antara kamu sebagai orang Islam dan kafir itu di sholat. Ingat, otakmu pakai, buka. Semua kalian otaknya itu dibuka. Garis bawahi, yang membedakan kalian sebagai orang Islam dengan kafir itu di sholatnya. Artinya apa? Sholat itu menduduki posisi penting dalam Islam. Yang memberi advice Kanjeng Nabi Musa yang notabene Yahudi. Berarti cerita itu dibikin dengan tujuan untuk mengupgrade Kanjeng Nabi Musa bahwa dia adalah superioritas. Gitu loh. Ya. Jadi cerita-cerita itu pasti punya misi. Oke. Aku lanjutkan dari Kang Mas Isdianto PPTK, kita ke Bapak Iwan Tamim Tangerang untuk ngaji Gus salam Isra, semoga sehat selalu. Oke, matur thank you. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya Pak. Kemudian Kang Nurkolis Brebes hadir nyimak, salam sehat selalu dan salam Islam nasional guru. Oke, terima kasih ya. Untuk Kang Mas Nurkolis yang punya Brebes ya, semoga sehat selalu juga. Sorry, ini puasa. Tidak ada kopi. Oke, yang punya Brebes Kang Nurkolis ya, terima kasih. Kemudian Kang Samsul Yatim dari Pandaan, nyimak ayat fenomenal dalam perdebatan online. Sudah kita kupas tuntas di sini. Ya, ayat-ayatnya di seri 3 kemarin. Ini Abu Yahya ini harusnya nonton ini. Orang ngerti cukup bahasa Arab itu penting, tapi itu juga tidak cukup. Bukan hanya sekedar tahu bahasa Arab terus ngerti kemana narasinya mau dibawa, pesannya apa. Kembali kemana? Kecerdasan rasio. Ya. Oke, kemudian Sahran Kipari, Kang Sahran menyimak setelah tayang 3 jam.
masih duduk di sebelah kanan. Kanannya siapa? Kanannya Pak Bupati, kanannya Pak Gubernur, kanannya Pak Presiden. Oke, terima kasih Kang Sahran Gifari. Kemudian Akang Hermana Natawijaya nuhunnya. Oke. Kemudian soleha kita Gispati, Palu nyimak Tuan Guru, mungkin Markus melihat Allah lewat mimpi, tapi Allah bohongan itu. Kalau nggak dipahami secara metafora, karena tak seorang pun yang bisa melihat Allah. Salam Isra semuanya. Benar kata Gispati, nggak ada yang bisa ngelihat. Di Al-Quran itu saking pinginnya Kanjeng Nabi Musa ngelihat, Allah bilang apa? Lu lihat gunung itu. Nanti kalau gunung itu masih di situ, berarti lu kuat. Begitu dia sudah siap-siap, jeleger, gunungnya hancur lebur, Kanjeng Nabi Musa tersungkur. Nggak ada. Dan aku sudah jelaskan, orang-orang Israel itu punya pemahaman seperti itu, bahwa mereka takut melihat Allah, karena siapa yang melihat Allah pasti goib. Makanya ketika Musa mau naik ke atas menerima Ten Commandment itu, nggak ada yang mau nemanin itu orang-orang Israel Yahudi itu, nggak ada yang mau nemani karena takut. Jadi perantara aja dari Allah ke Kanjeng Nabi Musa, nanti Kanjeng Nabi Musa ke bangsa Israel gitu. Ya. Oke. Berikutnya apa ini? Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Ingin bertanya, kenapa Yesus disebut Allah hanya karena dia dalam rupa Allah? Filipi 2:6. Walaupun dalam rupa Allah tidak ada bla 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 bla, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Pertanyaan Gus, jika dalam Filipi disebut Allah karena dalam rupa Allah, mengapa Adam juga tidak disebut Allah, padahal Adam juga diciptakan dalam rupa Allah? Terima kasih. Jawabannya gampang, kamu tanya sama seniormu kalau kamu belum tahu, karena itu sudah kita kaji 2 tahun yang lalu. Filipi 2:6. Coba kamu siap, kamu kan pintar, aku kan nggak begitu pintar. Ini alhamdulillah kita sudah 1.600-an videonya. Jadi kalau aku harus mencari juga, aku kadang-kadang nggak ngerti gitu. Teman-teman banyak yang pintar. Kamu tanya senior-seniormu, Filipi 2:6 itu sudah kita bahas, kita kupas tuntas ya. Nggak ada di situ kesetaraan, nggak ada. Original teksnya nggak ada kesetaraan. Ini original teksnya ini bahasa apa? Bahasa Yunani. Ya. Terjemahannya itu kacau. Dan itu sudah kita kupas tuntas. Dan aku tuh orang yang selalu linier. Dalam Alkitab kalau ada terjemahan kacau, aku bilang kacau. Dalam Al-Quran kalau aku bilang terjemahan kacau, aku bilang kacau. Nggak ada terus Al-Quran semua terjemahan Al-Quran bener-bener. Nggak bisa gitu dong. Jadi harus fair. Ya. Itu jawabnya untuk Muhammad Bintang Ramadan. Kamu cari videonya, kamu pelajari dulu itu ya. Kalau nggak salah itu 2 seri atau berapa seri. Lebih kalau 2 seri itu. Kemudian Kang Pep Hendarwan, nyimak studi bukan studi Bandung, studi Bandung. Mau kebablasan, nyimak studi Bandung gitu jadinya. Padahal maksudnya nyimak studi Bandung Timur di bawah kaki Gunung Manglayang. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Pepen, kumaha pawartosna damangnya. Di sini mah hujan terus gitu. Oke. Berikutnya Kang Didik nyimak Gus. Oke, terima kasih. Berikutnya Bu 99 hadir Gus, terima kasih. Kang Iqbal Medan, selamat malam ngopi. Oke, mantap lah sudah. Kang Eldalbo Bandung The Fish. Oke, terima kasih. Irfan Al Akbar, apa gitu Gus? Sebentar. Apa isi Irfan ini? Oke. Itu jelas ayat metafora Gus, karena Markus hidupnya bener ini. Ini bener si Irfan ini. Dia lihat waktu kehidupan. Kalau dalam bahasa hukum kita lihat tempusnya. Karena ada tempus delicti, ada locus delicti, ya, ada corpus delicti. Nah, sekarang ini yang kita gunakan alat untuk mendeteksi tempusnya. Bener ini kata si Irfan ini, lihatin ya. Itu jelas ayat metafora Gus, karena Markus hidup setelah era Yesus. Dia tidak sejaman dengan Yesus, dan Markus adalah murid Barnabas dan Paulus. Dia tidak pernah berjalan berdampingan dengan Yesus sepanjang hidup beliau.
Artinya tidak pernah berinteraksi. Jadi mustahil jika Markus melihat secara harafiah kejadian saat Yesus naik. Orang Markusnya aja belum ono kok. Naik ke langit duduk di sebelah kanan Allah. Benar kata si Kang Irfan ini. Kita mengkritiknya dari tempusnya. Maka kita sebut tempus deliktinya nggak tepat. Terjadi anakronisme nanti. Ya, seperti tadi yang aku bilang, kita nggak tahu informannya siapa yang memberikan data ini ke Markus. Ataukah itu daya khayali Markus? Coba perhatikan. Sehingga dibangunlah sebuah cerita. Cerita dibangun bukan tanpa tujuan. Nanti aku jelaskan tujuannya di mana. Karena ini nanti berbau politik. Ini nanti berbau politik ini. Maka sisi politisnya juga harus aku jelaskan supaya teman-teman Kristen itu bisa sedikit hatinya itu tidak menjadi bergumul. Kalaupun belum bisa menerima, setidaknya menjadi pemikiran. Benar enggak? Yesus itu naik ke atas langit dan nanti mau turun, sehingga adalah dogma yang disebut dengan kedatangan yang kedua. Itu benar enggak sih? Ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Irfan Al-Akbar. Selanjutnya ini penyambung lidah, panjang sekali ini penyambung lidah. Kiai S, nggak tahu aku. Kiai S itu siapa maksudnya? Gus, bahwa baik Markus dan Lukas itu sama-sama mengakui adanya Mesias atau Ratu Adil. Itu ajaran Yahudi. Bagaimanapun juga, sekalipun orang Yahudi tak menerima Yesus, mereka akan menanti Mesias lain. Sedangkan ajaran Islam tidak punya backgrip itu dan cari jalan sendiri. Sekalipun di sisi lain ada mengakui bahwa Yesus lahir bukan karena zina, melainkan karena Roh Kudus. Tidak ada narasi di ajaran Yahudi dan kitab-kitabnya bahwa amal dan perbuatan sebagai dasar, tetapi bahwa ada darah Paskah sebagai pendamaian, sebagai pakem pendamaian antara Allah dan manusia. Imamat 17:11. Selain itu tidak ada narasi bahwa Allah dan manusia didamaikan dengan perantara malaikat. Malaikat hanya diutus Allah manakala kehendak Allah, hanya melayani, bukan untuk mengajar dan jadi petunjuk. Wajarlah kami sedikit curiga dengan ajaran malaikat. Kami membutuhkan konfirmasi Kristus dahulu untuk setiap ajaran malaikat. Jika ajaran itu jauh dari pakem kasih karunia Allah, maka tunggu dulu. Oke, terima kasih untuk penyambung lidah Kiai S. Nggak tahu Kiai siapa ini. Terima kasih. Memang bangsa Israel yang notabene Yahudi itu masih menunggu Mesias lain. Karena Mesias yang dikirim mereka tolak, Yesus mereka tolak. Gitu loh. Ya. Oke, selanjutnya sudah diulang-ulang, sudah dikasih tahu. Dia bilang begini, Markus 16:19, dari mana Markus tahu? Kamu baca nggak Kisah Para Rasul? Aku sudah baca, sudah berulang kali, sudah bosen aku baca itu. Kamu tahu? Kalau ini aku runtut, dari mana para rasul itu? Siapa yang nulis para rasul itu? Dari mana dia tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Dia hadir dalam ruang itu. Kalau lihat kajian itu ditonton yang benar, jangan imanmu aja kamu bawa ke sini. Iman kamu simpen, jangan bawa ke sini. Miring nanti otakmu. Kalau kamu lihat kajian-kajianku, nggak mungkin aku bisa ngomong kalau aku nggak baca Kisah Para Rasul. Kok kamu suruh baca Kisah Para Rasul, kamu goblok apa? Kan aku sudah bilang, di sini kita kajian akademis ya, mengoptimalkan rasionalitas kita. Kalau imanmu sudah seperti itu, kamu jangan masuk ke sini, babak belur kamu. Kalau menurut kamu benar-benar naik ke atas ya sudah, dan aku menghormati itu sebagai iman. Enak, gak ada masalah. Tapi komenmu itu seperti komen orang goblok. Karena tidak mungkin aku bisa bicara banyak tanpa aku juga mengkritisi apa yang ada di Kisah Para Rasul. Lah kok kamu suruh apa ini? Baca Kisah Para Rasul, kamu goblokmu itu kok.
Gak karu-karuan. Ngerti nggak kamu kronologis ceritanya? Makanya ini berseri. Sekarang sudah masuk 4. Nggak bisa kamu nonton 1 aja terus kamu komentar. Gitu loh. Sekali lagi, aku nggak marah-marah nggak, cuman gregetan aja. Kalau nonton video itu dilihat, diperhatikan. Kan nggak mungkin aku bisa cerita banyak tanpa aku belajar juga tentang kisah para rasul. Kok di sini kamu bilang aku suruh baca kisah para rasul? Seolah-olah kalau aku baca kisah para rasul, terus semua kerangka berpikir ini menjadi bubar begitu apa? Orang justru aku membaca kisah para rasul lah, rangkaian berpikir ini terbangun, gitu. Ya. Jadi kan aku sudah bilang, di sini ini kita ya meningkatkan kemampuan logika berpikir atau rasionalitas kita. Jangan bawa iman di sini. Kalau imanmu sudah seperti itu sudah, dan aku tidak keberatan, silahkan saja, ya, silahkan saja, dan aku hormati itu, ya. Seperti tadi aku bilang, masih ada percaya ada orang bisa naik ke langit. Coba, kalau aku sudah nggak percaya, makanya perspektifku tentang Mi'raj itu tidak sama. Aku sudah bahas itu berapa episode. Ya, tidak sama. Tidak ada orang bisa naik. Pemahaman Sidratul Muntaha juga salah, dan itu sudah aku luruskan di surat An-Najm itu. Sidratul Muntaha itu pohon bunga. Itu nama benda, bukan nama tempat di sana. Nggak ada ceritanya di sana nama Sidratul Muntaha. Ya. Nggak ada. Ya. Oke. Aku mau memberikan tanggapan kepada Kang Mas Arlisan Ginting, ya. Ini juga akan menjadi satu napas akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Kang Mas Isdianto tadi, ya. Apa konsekuensi logisnya? Kita baca dulu untuk komen. Sebelumnya terima kasih untuk Sili Ginting, ya, sudah, beliau ini dosen, artinya sibuk dengan tugas-tugas kampusnya, ya. Tapi ya terima kasih masih meluangkan waktu juga mau belajar bersama kita di sini, ya. Ini dosen ini, jangan kamu anggap orang sembarangan, ya. Oke. Menit ke-34, ya. Setahu saya orang Kristen tidak pernah mempersoalkan ayat ini. Karena memang sepakat kalau diksi duduk di sebelah kanan itu bahasa metafora. Ingat, ya. Aku ulangi lagi. Setahu saya orang Kristen tidak pernah mempersoalkan ayat ini karena memang diksi, ya, duduk di sebelah kanan itu bahasa metafora. Ya. Duduk di sebelah kanan menunjukkan posisi utama atau terhormat. Nah, benar kan? Seperti yang aku bilang tadi. Ada presiden, lihat itu. Siapa duduk di sebelah kanannya? Itu artinya punya hubungan dekat. Makanya kalau aku menerjemahkan, duduk di sebelah kanan Allah itu mukarobin. Orang yang dekat, relasinya dekat banget dengan Allah. Ya wajar karena Yesus itu nabi, kekasih Allah. Maka wajar dia mempunyai otoritas untuk duduk di sebelah kanan Allah. Tapi jangan otak kita seolah-olah memang ini Allah, terus ini di kanan belak. Oke, lanjut. Sama seperti diksi, sama seperti diksi tangan kanan. Ini persis seperti yang aku jelaskan tadi, kan. Pak L sekarang menjadi tangan kanan Pak J. Nah, itu bukan Pak L-nya jadi tangan, enggak. Dia orang penting bagi pemerintahannya Pak J dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Maka tidak berlebihan kalau kita bilang Pak L itu menjadi tangan kanannya Pak J. Semua juga tahu itu kalimat metafora. Nanti kalau dipanjangkan lagi, memangnya Allah itu punya sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, kacau lagi. Sama dengan hadis yang itu, tapi tidak semuanya, ya. Sebagian teman-teman Kristen sudah ada yang tahu.
Kan ada hadis tangan Allah kanan semua. Terus juga aku pernah dikirimi itu, digambarnya lagi. Gambarnya lagi dia gambar Allah. Tangannya dua kanan semua. Terus dikirim ke aku, ini Allahnya orang Islam dispabel dia bilang gitu. Terus aku jelaskan, tidak begitu Mas pemahamannya. Kanan itu berarti kekuasaan, kekuatan, superpower, itu artinya. Artinya bagi Allah tidak ada kelemahan, tidak ada apapun yang bisa mengkooptasi kekuasaannya. Maka disebutnya tangan Allah itu dua-duanya kuat semua. Maka disebut kanan. Tangan kanan. Bukan dispabel Mas Allah. Itu aku dikirimi fotonya. Itu sudah lama debat di Facebook. Ya. Tapi ya terserah lah, terlepas dia terima atau tidak ya. Yang penting aku sudah jelaskan begitu. Gambarnya aku masih ingat warna biru kehitam itu digambar. Ini Allahnya orang Islam katanya. Tangannya kanan dua gini semua. Tidak begitu ya. Oke, karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Dia mengikat. Jadi nggak bisa dikatakan kanan kiri. Gitu ya. Oke. Berikutnya memangnya Allah bisa duduk, terus kursinya sebesar apa? Panjang lagi. Iya, jadi kacau. Kalau semua ditarik ke harafiah, bisa kacau. Terus siapa nanti yang bikin kursinya? Makanya kan aku bilang ayat kursi hati-hati memahaminya. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen kita ya. Ikut menyimak Gus, salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Pertama aku kasih komen gini. Apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bapak Alistan Ginting ya, bahwa ya orang Kristen itu setahu beliau ya tidak pernah mempersoalkan ayat ini karena memang sepakat kalau diksi duduk di sebelah kanan itu adalah bahasa metafora. Oke, saya terima. Tapi ada juga yang memahaminya secara harafiah seperti komen yang masuk kemarin itu. Cuman aku sudah lupa ya, entah di seri keberapa, komennya ada. Dan teman Kristen kita memahaminya secara harafiah. Ya, secara harafiah. Oke, namun demikian kita terima sebuah informasi bagus dari Bapak dosen kita bahwa kekristenan itu tidak masalah kalau ini metafora. Nah, ini Kang Mas Stianto ya. Ini metafora. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah itu metafora. Pertanyaannya, benar nggak Yesus itu pernah duduk di sebelah kanan Allah? Tidak. Tidak pernah. Yesus itu tidak pernah secara harafiah, bukan metafora ya, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini menceritakan sesuatu yang tidak pernah, yang tidak ada, yang tidak aktual. Tapi ingat, sebuah cerita dibangun itu dengan tujuan tertentu. Ada tujuannya. Tapi kan kita bertahap dulu. Makanya kalau yang sabar ya ikuti, nggak sabar ya tinggalkan saja. Memang berseri ya, karena memang bertahap kok. Kalau aku ceritakan semua, kepalamu bisa nungging nanti. Aku bikin satu episode aja. Orang dipecah menjadi 4 aja. Ini masih 4, nggak tahu keberapa. Belum tentu paham kok. Ya. Aku ulangi lagi, makanya aku menukil. Cuman kan aku belum mengemasnya dalam satu video tersendiri, enggak. Masih percaya kalau Henok itu naik ke langit? Coba. Pak dosen masih percaya enggak? Bener-bener naik ke langit. Sudah gini aja weh, semuanya lah. Yang Islam, yang Kristen, yang punya agama, yang ateis, yang tetek bengek, yang ada di sini aku nggak tahu kalian. Percaya Henok tuh naik ke langit? Percaya ada Elia naik ke langit? Dengan kereta kuda yang bernyala api. Elia hilang di atas awan-awan naik ke langit.
percaya. Ini hebatnya lagi, dua ini itu tanpa proses mati dulu. Kalau Yesus kan meninggal dulu, mau ngomong mati nggak enak. Meninggal 40 hari baru naik. Kalau ini lebih sakti nih, ini tanpa mati ini. Maka dicari kuburnya nggak ada. Di mana kuburannya Henok? Sampai mampus kamu cari nggak ada. Di mana kuburannya Elia? Sampai motor kamu cari nggak ada. Karena memang mereka tidak mati di cerita itu. Kalau Yesus, nah sekarang kita tanya dulu, masih percaya Yesus naik ke atas langit? Ada satu teman pendeta saya dari Palangkaraya kalau tidak salah. Dia nggak tahu, hanya dia sendiri atau memang ada satu komunitas Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu naik ke langit. Kalau dia bilang begitu ke saya, tapi nggak tahu, kan bisa saja itu pendapat dia pribadi. Atau memang ada satu denominasi kekristenan yang tidak percaya bahwa Yesus itu naik ke langit. Ya, aku nggak tahu. Tapi dia kalau ada kelompok yang enggak lah, masa Yesus naik ke langit. Tapi aku minta, kalian netral aja, jangan terpengaruh cerita temanku yang pendeta itu. Masih percaya nggak Yesus naik? Benar-benar naik ke langit? Nah ini sekarang yang Islam. Masih percaya nggak Kanjeng Nabi Muhammad ya itu naik ke langit, mi'raj? Ini semua dibangun atas cerita, dan cerita itu mesti punya goal, punya tujuan. Atas kepentingan apa cerita itu dibangun? Maka nanti aku perlu menjelaskan ini, teokrasi ini. Ini nanti larinya ke politik. Coba Pak dosen tolong dibantu di apa itu? Kan ada diksi Pak dosen di Injil perjanjian baru ya. Sebentar Pak dosen. Ini nggak banyak orang nggak tahu ini ya. Sebentar, yang tentang babi-babi itu Pak dosen. Ya. Angelion atau apa ya? Sebentar. Sebentar ya. Legion. Coba Pak dosen tolong nanti di kolom komentar jelaskan. Pak dosen kan dosen bahasa Yunani ya. Legion itu apa artinya? Legion. Maaf kalau salah tulisannya, legion atau legiun. Ini apa artinya? Ini berhubungan dengan militer ini. Misalkan kalau kita ya LVRI, ini kan yang kita berhutang budi terhadap beliau-beliaunya. Apa ini? Legiun Veteran Republik Indonesia. Ini isinya serdadu-serdadu ini. Apakah legiun ini sama dengan legion ini? Nanti kita minta bantuan Pak dosen. Ya. Nanti ini ke politik, Pak. Kalau berbicara politik, nanti temanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu paling enak diskusinya sama teman-teman saksi Yehova. Ya. Kan pernah terjadi nih. Dulu kalau kita dengar isu ada anak sekolah tidak mau hormat bendera. Dulu itu mesti konotasinya langsung siapa itu? Oh, dari Islam. Dari Islam. Kan begitu. Ternyata beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu ada di Batam atau di mana itu, nggak mau hormat bendera juga waktu upacara sekolah. Setelah diteliti ternyata bukan dari Islam, tapi dari teman saudara kita dari saksi Yehova. Itu hubungannya ke proses negara, Pak.
Aku nggak mau mencampuri urusannya teman-teman saksi Yehova, terserah saja. Aku tapi akan memberikan penjelasan sedikit untuk teman-teman Islam. Hormat bendera itu tidak apa-apa, bukan terus bendera itu jadi Allah terus dihormat-hormati, tidak boleh. Bukan begitu. Sama dengan batu itu dicium-cium, itu batu Hajar Aswad itu kalau kita naik haji. Itu bukan berarti batu itu jadi Allah. Itu loh sederhananya berpikir. Misalkan aku dikasih buku nih ya. Aku dikirimi buku kan, misalkan ini buku langka. Aduh, aku senang sekali buku ini, aku cium-cium. Bukan buku ini jadi Allah, tanda senang, tanda kecintaan, karena ini buku langka. Sama dengan nanti kalau kamu, semoga kamu bisa naik haji ya. Kalau aku entah kapan. Mimpi. Kalau kamu naik haji nanti rebutan bisa cium Hajar Aswad. Bukan Hajar Aswadnya itu Allah kan? Bukan seperti tuduhan-tuduhan teman-teman Kristen kita yang belum ngerti ya. Yang belum ngerti. Karena kalau yang sudah ngerti nggak begitu tuduhannya. Dikirain orang Islam itu nyembah batu hitam itu. Dicium-cium itu. Itu tanda apa? Tanda cinta, love. Sama ya. Kita menghormat bendera itu boleh, bukan berarti bendera itu jadi Allah. Cinta kita terhadap tanah air yang diwakili oleh kain ukuran berapa itu ukurannya kain itu ya. 1 meter lawan berapa itu, warnanya merah sama putih, itu lambang eksistensi negara kita. Maka kita menghormatinya sebagai tanda cinta. Kok terus tidak boleh menghormat bendera, itu kan jadi kacau. Ya. Nah, sekarang udah hampir 1 jam. Coba. Berat ini. Kalau ini dipahami metafora sudah berat. Tapi teman-teman Kristen berhenti di sini. Pak Pendeta, Pak dosen kita dan Mas Istianto ya, Sili Ginting. Lihat penjelasanku. Teman-teman Kristen tidak pernah mempermasalahkan bahwa itu adalah memang metafora. Oke. Konsekuensi logisnya, ini harus Anda pahami sebagai metafora, Pak. Nggak ada orang benar-benar bisa naik ke atas langit itu. No. Bisa nggak? Sanggup nggak menerima ini? Kalau nggak sanggup, masukkan dulu ke dalam otak, dicerna, ditampung, meskipun tidak diterima. Karena apa? Ada dogma lagi setelah ini, dogma kedatangan yang kedua. Dogma ini laku keras. Di sini, di Malang, beberapa tahun yang lalu digelar, membludak. Karena apa? Ada yang dijanjikan bahwa Yesus datang untuk menjemput kita ke surga. Siapa orang tidak mau surga? Janjinya surga. Makanya ibarat bahasa marketing ini nilai pasarnya tinggi ini. Kalau ada kebangkitan rohani KKR, kedatangan yang kedua, kedatangan yang KKR, itu mesti membludak. Dan di sini itu mesti nyewa gedung yang besar dan narasumbernya itu ya kelas wahid lah, ya kelas nasional, pendeta-pendeta kelas nasional. Banyak yang datang. Karena mereka mengatakan setelah naik nanti turun. Inilah repotnya yang juga diterima oleh mainstream Islam. Yang sudah aku bantah juga ada 11 seri. Tidak mungkin Kanjeng Nabi Isa itu turun lagi. Tidak mungkin. Jadi di sini aku berhadapan dengan dua. Dengan mayoritas Islam dan Kristen. Ya, karena apa? Sekali lagi, kalau Bapak sudah menerima ini metafora, Pak, saudaraku yang Kristen, ini nggak bisa berhenti di sini. Dia akan bergulir bahwa Yesus naik ke atas, entah ke langit, entah ke surga. Itu juga harus metafora. Metafora. Kalau naiknya metafora, nanti turunnya juga metafora. Artinya ada. Tidak ada nanti Yesus mau turun lagi terus menjemput kalian ke surga, itu tidak ada. Ini loh beratnya.
Beratnya tuh di sini. Mungkin Kang Mas Isdianto paham sekarang ya. Kalau misalkan ini metafora, maka ini harus metafora. Yesus naik ke atas langit. Kalau Yesus naik ke atas langit metafora, maka turunnya juga metafora. Tidak mungkin nanti Yesus turun lagi. Nah, besok di seri yang kelima, aku akan jelaskan kenapa dibuat cerita Yesus naik ke atas langit. Karena ini sudah nggak cukup, sudah 55 menit. Beratnya di sini. Teman-teman Kristen tidak siap. Kalau siap ya alhamdulillah. Artinya rasionalitasnya mulai bekerja. Nggak ada. Nggak ada. Mau Henok, mau Elia, mau Yesus, mau kanjeng Nabi Muhammad. Nah, aku fair kan semuanya. Ini nggak mungkin bisa naik ke atas langit. Jangan terus bilang itu mukjizat loh ya. Kalau mukjizat selesai, kita nggak usah diskusi. Bawa sampai mampus pun mukjizat itu nggak bisa didekati oleh rasio. Artinya apa? Sebelum kamu mengatakan ini mukjizat, kamu harus membuktikan dulu bahwa ini benar-benar terjadi. Kalau ini benar-benar terjadi dan di luar rasionalitas kita, maka kita baru bisa ngomong ini mukjizat. Jangan dibalik mukjizat, padahal ini benar-benar nggak pernah terjadi, kamu bilang mukjizat. Berat kan? Kalau untuk teman-teman Islam paling ya karena itu nggak berpengaruh sih ya. Mau percaya Yesus turun lagi, mau enggak juga itu ya tetap aja dia Islam. Yang berat itu teman-teman Kristen. Karena dia akan bergulir dari mulai di sini, dan di sini. Artinya apa? Kedatangan kedua itu tidak ada. Kemarin waktu aku ketemu dengan Kristen Mormon dari Amerika, aku tanya, Mormon turun dari Amerika? Yesus itu melawat turun ke Amerika, iya. Ya berarti sudah kedatangan yang keberapa? Berarti sudah turun, dia sudah datang. Langsung diam dia. Karena kalau menurut mereka Yesus itu melawat ke Amerika. Ya. Berarti kan sudah turun. Dan itu tidak terdeteksi kecuali oleh Kristen Mormon. Pertanyaannya, benar nggak Yesus itu pernah turun ke Amerika? Itu kan di sana. Jangan seperti itu. Oh itu mukjizat ke Amerika. Oh, bisa tak lempar spidol dari sini ke kepalamu, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Buktikan dulu Yesus itu pernah ke Amerika tidak? Kalau pernah ke Amerika mukjizat, ya oke lah kita terima. Menarik, diskusi itu menarik dengan teman-teman Mormon. Ya, karena mereka juga punya cara pandang yang berbeda dengan Kristen lainnya. Orang kitabnya aja aku sudah pernah tunjukin ya. Graito, tolong ambilin ini tuh. Graito. Ya aku kasih tahu. Mereka pakai Injil yang biasa, tapi ada satu tambahan kitab lagi. Ini yang di bawah. Iya itu. Ya. Nih, Kitab Mormon satu kesaksian lagi. Ya. Satu kesaksian lagi ya. Kesaksian ini yang nggak diketahui Kristen lain tentang Yesus Kristus. Nah ini dia, nampak tuh. Jadi mereka pakai pedoman ini kita sedikit ke Mormon ya, karena Mormon itu mengatakan Yesus itu melawat ke Amerika juga, kedatangan kedua. Kan ini ujungnya kan ke kedatangan yang kedua. Ya. Di samping Bible itu yang ada itu mereka juga pegang ini. Ini seperti cerita kalau dibaca ya. Dan tebalnya juga hampir sama. Nih cerita-cerita gini. Ya. Ya terserah kalian percaya ya kalian jadi Mormon, kalian kalau nggak percaya ya tetap aja Kristen seperti Kristen sekarang. Kalau kamu percaya ini, kamu jadi Kristen Mormon gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dipikirin banget. Kalau kamu nggak mau percaya ya tolak, tolak aja, ya. Oke, jadi sudah aku jelaskan ya konsekuensi dari memahaminya secara metafora, maka kedatangan kedua itu tidak ada, karena metafora. Ya, sama seperti episode Adam dan Hawa.
Buah pengetahuan itu metafora, sampai mampus dicari nggak ada. Kalau buah jengkol lu cari ada. Karena pohon pengetahuan juga nggak ada. Kalau pohon jengkol ada, maka buah jengkol kamu cari ada, gitu loh. Ya, ini kan tuh. Aku tahu kalian gregetan nonton videoku ya. Maka aku bilang gini aja, siapkan ya kelapangan hati untuk nonton videoku. Karena videoku tuh mendobrak, dia mendobrak tatanan. Baik yang Islam, baik yang Kristen, lapangkan dulu, luaskan dulu pemikiran, kemudian apa yang ada di dalam dadamu, supaya bisa. Kalau enggak mesti, kalau ini aku bilang Yesus nggak turun lagi, ini teman-teman Islam mainstream juga banyak yang nggak terima, ya. Tapi ya namanya sebuah kebenaran tuh harus disampaikan. Itu dari aku ya. Insya Allah aku besok akan menjelaskan sisi politisnya ya. Tapi yang jelas inti dari seri keempat ini bahwa Yesus naik ke langit itu adalah metafora, sebagaimana duduk di sebelah kanan metafora. Konsekuensi logisnya, maka kalau dia tidak naik, maka mana mungkin dia turun. Maka kedatangan yang kedua itu juga metafora. Dan aku tahu kedatangan yang kedua itu menjadikan dogma yang paling urgen di dalam kekristenan, karena dia menjanjikan bahwa Yesus akan menjemput mereka yang percaya untuk ke surga, karena naiknya ke surga itu dalam mempersiapkan tempat di rumah Bapakku. Kan begitu ceritanya. Oke, seperti tadi, lapangkan dulu, tampung dulu, nanti keputusannya terserah Anda, mau diterima monggo, ditolak monggo. Itu dari aku untuk teman-teman Islam, jaga Al-Quran, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetap ya memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.